Ya, Siapa dulu? Boleh nih? Aku sih kenapa? tidak biasanya. Iya, sampean sih dadi coach Go Eats. Assalamualaikum Bu Leni, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik Pak Hadi. Yang bisa dibantu Bu Leni? Mau ada yang bisa dibantu? Gini Pak Hadi, tentang rencana yang kemarin, saya akan sharing kepada Pak Hadi tentang membahas murid saya, gitu Pak Hadi. Murid saya yang ada di kelas dan ada beberapa anak yang suka mengganggu temannya saat mengerjakan tugas karena anak tersebut itu yang suka mengganggu itu sudah selesai. Jadi di kelas itu anak yang belum selesai diganggu gitu Pak Adi. Entah diajak guyon atau biasanya itu pensilnya diambil gitu Pak Adi. Oke, baik. Jadi terkait masalah itu, nah di sini kita akan coba berdiskusi ya, Bu Leni. Dari diskusi coaching ini mungkin apa yang ingin Bu Leni capai ya dalam sesi coaching ini. Dalam coaching siang hari ini, saya ingin memecahkan masalah yang ada di kelas saya. Yang tadi sudah saya utarakan, ada beberapa anak yang suka mengganggu temannya ketika anak tersebut sudah selesai mengerjakan tugasnya, dan sehingga anak yang belum selesai ini tidak mengerjakan dan ikut main dengan anak-anak yang sudah selesai. Harapannya saya ingin memecahkan masalah tersebut agar tidak terulang lagi seperti itu dan ingin eh, me- dan ingin menciptakan suasana kelas yang kondusif yang bisa tentunya yang semuanya bisa mengerjakan, bisa tercapai apa yang sudah saya sampaikan. Baik, Gitu, Pak. dari sana saya ingin coba tanyakan kembali bagaimana menurut Bu Leni untuk mengetahui kesuksesan mencapai tujuan ketika permasalahan itu bisa diselesaikan tujuannya. Bagaimana caranya Bu Leni? Tujuannya, ya Pak Adi, bagaimana ingin mengetahui tujuannya? Saya akan mencari solusi supaya bisa anak-anak yang mengganggu temannya yang saat di kelas itu mempunyai kegiatan lain yang masih contohnya yang masih dalam pembelajaran tersebut. Kegiatan lain yang bisa anak-anak itu bisa tidak mengganggu temannya. Eh, saya itu biasanya itu memberikan buku bacaan yang ada di eh, pojok baca, yang ada di pojok baca di kelas saya, eh, ataupun eh, permainan-permainan yang menyenangkan, tentunya yang berpihak pada murid, Oke. begitu Pak Haji. Biasanya saya itu memberikan permainan supaya anak yang mengganggu di kelas itu tidak mengganggu temannya yang belum selesai. Dikasih permainan yang biasanya saya itu mengambil dari sosial media, kayak gitu. Dan tentunya saya berkolaborasi dengan teman sejawat dan berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk mencapai tujuan saya begitu dan menemukan solusinya. Dalam itu tadi tujuannya berarti gimana caranya ya sampai tadi itu bisa membuat anak-anak ini menjadi kondusif kembali ya dengan hal-hal Ya, yang sampean ceritakan tadi itu ya solusinya seperti ya, itu. ya, Jadi untuk tujuannya supaya tercapai kelasnya menjadi kondusif kan gitu ya tujuan utamanya ya. ya, Oke, ya. nah, dari sana apa sih yang mungkin menyebabkan ya
Bu Leni ini mengalami masalah tersebut sampai anak ini aktif terus mengganggu. Nah, apa yang menyebabkan Bu Leni mengalami permasalahan tersebut? Hmm, iya Pak Adi. Mungkin menyebabkan masalah yang terjadi di kelas itu adalah anak-anak ini kurang konsisten dalam menerapkan kesepakatan kelas gitu. Hmm. Menerapkan kesepakatan kelas ya, namanya anak kelas 1. Mungkin kesepakatan ini ya, ini kamu tidak gini gini gini, kesepakatannya kelas A. Mungkin kalau tidak diingatkan pasti akan mengulangi, akan melanggar. Terus yang kedua, mungkin saya kurangnya inovasi pembelajaran yang menyenangkan, mungkin itu aja. Jadi anak-anak ini mungkin boring. Selanjutnya saya ini mungkin kurang apa ya, kurang berkolaborasi dengan teman sejawat karena mungkin ya itu keterbatasan waktunya, Pak Adi. Nah, dari yang Bu Leni sampaikan tadi, pernah nggak, apa Bu Leni itu sudah pernah mencoba untuk mengatasi masalah ini? Apa Bu Leni pernah mencoba untuk mengatasi masalah ini? Masalah yang dialami Bu Leni tadi yang saya catat itu ada dua. Pernah nggak sebelumnya mencoba mengatasinya? Ya, pernah Pak Adi. Pernah saya sering mencoba yang pertama itu mengatasi masalahnya itu berkolaborasi dengan teman sejawat. Saya bercerita dengan teman sejawat, gimana ini solusinya, kayak gini, si A, gini, gini, gini. Nanti teman-teman yang lain eh, mengutarakan atau solusinya. Oh, ternyata saya di sini Bu, di kelas saya gini solusinya, kayak gitu. Jadi saya ini mengatasi masalah dengan berkolaborasi dengan teman sejawat gitu. Nah, Bu Leni kan pernah ya berarti ya mencoba untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, dari Iya, sana eh, kita coba lihat nih, apa sih kelemahan dan kekuatan Bu Leni ya terkait masalah ini. Coba mungkin Bu Leni bisa menceritakan terkait kekuatan dan kelemahannya terkait dua ya, masalah yang tadi disampaikan. Coba oke. Bu. Eh, Pertama kelemahan. Kelemahan saya itu adalah kurangnya konsisten eh, untuk mengingatkan keyakinan kelas yang ada di kelas saya, Pak Hadi. Contohnya, kadang mungkin setelah berdoa saya langsung menanyakan pembelajaran yang kemarin atau saya lupa mengingatkan keyakinan kelas karena anak-anak itu harus setiap hari diingatkan tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat kemarin. Itu. Untuk kelebihannya, Kekuatannya. saya saya bisa menguasai kelas, manajemen kelas. Jadi seumpamanya yaitu kalau saya di kelas, saya kan kelas kecil, Pak Adi, mungkin dengan jumlah yang murid saya yang tergolong sedikit, jadi saya bisa memanage kelas, saya bisa mengupayakan kelas ini menjadi kondusif gitu. Nah, terus boleh nih, ini terkait ke itu langkah kecil apa yang mungkin dapat Bu Leni lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Langkah-langkahnya mungkin bagaimana supaya lebih enak, tertata rapi untuk mencapai tujuannya tadi. Langkah-langkahnya. Ya, Selain tadi, coba mungkin ada lagi. Mungkin ya itu Pak Adi tentang langkah-langkah kecil saya itu selalu memperbarui kesepakatan kelas, selalu mengingatkan anak-anak kesepakatan ini. Tentunya juga saya berkolaborasi dengan teman sejawat dan meminta solusi kepada kepala sekolah bagaimana menentukan cara agar anak-anak yang mengganggu temannya
saat mengerjakan di kelas ini dapat terselesaikan begitu. Oke, Masya Allah. Biasanya saat pulang sekolah kita berkumpul dengan teman sejawat, gitu saya akan langkah kecilnya ini biasanya yaitu Iya. Nah, dari itu tadi yang boleh diceritakan, mulai dari permasalahannya, kemudian tadi juga beberapa solusinya sudah boleh utarakan sendiri ya. Kalau saya tadi kata beberapa sudah ada solusinya. Nah, kemudian ini siapa sih yang dapat membantu boleh ini untuk mencapai tujuan tersebut? Nah, siapa yang dapat membantu boleh ini? Coba tadi siapa saja dulu yang dapat eh, yang dapat saya membantu saya dapat mencapai tujuan saya gitu ya Pak Adi. Tentunya semua warga sekolah, tim membantu. yang ada di sekolah, terutama kepala sekolah yang selalu memberikan dukungan dan ide-ide, lalu dengan teman sejawat yang selalu memberikan solusi permasalahan yang sedang terjadi di kelas saya tentunya dan ataupun yang permasalahan yang ada di sekolah. Nah, dari sana berarti dari seluruh warga sekolah selalu mensupport bule ini ya. Nah, ini Iya. dan misalkan ya kita kan nggak tahu namanya permasalahan pasti kan nggak bisa lancar-lancar saja. Nah, satu pertanyaan lagi dari saya Bule ini, apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan Bule ini lakukan jika itu tidak tercapai? Apa yang kamu lakukan jika kamu tidak mencapai tujuan ini, gitu Pak Tia? Bule ini Saya terus berusaha berusaha dan terus berkolaborasi dengan teman sejawat dan lebih menggali inovasi-inovasi pembelajaran yang menyenangkan melalui media sosial yang ada di IG, di YouTube atau di TikTok itu kan banyak sekali. Jadi saya akan berusaha mencari pembelajaran yang menyenangkan untuk murid saya. Gitu kalau kali iya itu punya saya kayak Pak Beri ya. Saya mau tanya lupa. bentar. Oke. Terus Bule ini coba bisa bilang lagi tadi Bule ini berusaha apa tadi? Oh, belum, belum, Man. Saya akan terus berusaha dan terus berkolaborasi dengan teman sejawat dan tentunya lebih menggali inovasi-inovasi yang ada di media sosial. Biasanya pembelajaran yang menyenangkan saya melihat dari media sosial, dari IG, dari TikTok, atau dari YouTube biasanya seperti itu. Dan terus berkolaborasi dengan tim SD saya supaya tujuan saya itu tercapai, Pak Adi, supaya tujuan saya itu untuk mencari solusi permasalahan yang ada di kelas itu bisa tercapai gitu. Kasih Bule ini. Nah, itu tadi sudah apa itu? Sudah saya dapatkan semua informasi yang aslinya bulan itu bisa memecahkan soal sendiri. Tadi ketika coba saya gali informasi permasalahannya apa, kemudian saya coba tanya gimana caranya bulan ini menyelesaikan. Nah, itu tadi sudah disampaikan semua. Oke, jadi Eh, apapun kendalanya pasti ada solusinya. Nah, sekarang solusi. ya, pertanyaannya buat bulan ini, apa yang Anda rasakan saat di coaching pada siang hari ini? Perasaannya bagaimana bulan ini? Ini Eh, perasaannya, perasaannya senang. Perasaannya senang bisa berbagi permasalahan atau pengalaman kepada Pak Hadi tentunya dan bisa menemukan ide atau solusi yang bisa nanti saya terapkan ke kelas saya gitu Pak. baik, terima kasih Bu Leni atas pada siang hari ini. Insya Allah kita berjumpa. Sama-sama Pak. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
persiapan ya. Sekarang gantian ini. Sudah 15 Oke. menit. Nggak terasa Ini ya. sudah ini masih di anu. Masih saya record. Nggak apa-apa. Sekarang waktunya Bu Leni jadi coaching. Oke, saya sebagai coaching. Ya, oke. Sudah 15 menit, Pak. Sudah. Dari 14, apa, dari 12, 4, 13.42 sampai 13.57. Oke, sudah. Yuk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bu Leni. Baik Pak Adi, sesuai rencana kemarin kita sudah menentukan jadwal untuk sharing permasalahannya Pak Hadi. Coba Pak Hadi ceritakan permasalahan yang ada di kelasnya Pak Hadi. Nah, baik, terima kasih Bu Leni untuk waktunya. Dari permasalahan yang ada di kelas saya itu, yang pertama adalah kurang kondusif Bu Leni. Kadang kondusifnya itu hanya di awal-awal saja. Jadi dari pembukaan, kemudian kegiatan inti itu terasa masih sama, apa, santai ya, kondusif. Cuma ketika setelah pengerjaan tugas, nah itu udah mulai nggak kondusif Bu Leni. Dari sini nih saya Iya, masih iya. masih apa tuh, coba cari gimana sih caranya ya untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi ini. Gitu Bu Leni. Oke Pak Hadi. Jadi permasalahannya Pak Hadi adalah pembelajaran yang kurang kondusif yang ada di kelasnya Pak Hadi. Jadi Pak Hadi ingin menemukan solusi yang ada di kelasnya Pak Hadi. Gitu nggih? Ya, Bu Leni. Nah, nah, sekarang eh, apa yang Pak Hadi ingin capai dalam sesi coaching pada siang hari ini? Yang ingin saya capai pastinya pembelajaran yang menyenangkan, kemudian berpihak pada murid, kemudian kelas itu bisa nyaman dan kondusif dalam pembelajaran yang saya inginkan itu, Bu Leni. Oke. Jadi Pak Hadi tujuannya adalah pembelajaran yang menyenangkan, yang berpihak pada murid. Ngoten nggih Pak Hadi? Eh, Sekarang saya akan bertanya, bagaimana Pak Hadi ingin mengetahui bahwa Pak Hadi itu telah mencapai tujuannya untuk tujuan permasalahan tersebut, Pak Hadi. Jadi yang ingin saya ketahui misalkan untuk tercapai pastinya satu, materi yang saya sampaikan kepada anak-anak itu bisa diterima dengan baik ya, dengan sempurna lah intinya. Kemudian yang kedua, kelas juga kondusif. Dalam arti kondusif adalah tertib dalam peraturan atau mungkin kesepakatan kelas yang kita buat bersama. Ya, Kemudian yang ketiga, ketika di akhir pembelajaran, refleksi, anak-anak itu dapat menyampaikan pendapatnya, kemudian memahami materi yang telah disampaikan. Itu harapannya, tujuan untuk apa itu yang dicapai Bu Leni. gitu ya Pak Hadi. Jadi Pak Hadi ini ingin mencapai tujuan anak-anak yang bisa eh, memahami gitu ya Pak Hadi ya. Nah, selanjutnya eh, apa yang Pak Hadi, apa yang menyebabkan Pak Hadi mengalami permasalahan pada di kelasnya itu Pak Hadi? Permasalahannya yaitu tadi karena ketika waktu pembelajaran itu ada anak yang aktif Bu Leni. Nah, waktu aktif dalam arti gini, ketika dia tugasnya sudah selesai, yaitu tadi kadang lari ke sana, kemari, kadang yang mungkin ganggu temennya. Nah, dari sana itu kan kelas yang semulanya kondusif bisa jadi tidak kondusif. Itu Bu Leni. Jadi Itu permasalahan. ya. Nah, permasalahannya berarti adalah anak yang aktif, anak yang mengganggu temennya saat selesai mengerjakan ngoten ya Pak Hadi. Nah, selanjutnya apa yang Pak Hadi coba untuk mengatasi permasalahan anak yang aktif di kelas tersebut, Pak Hadi? Ada beberapa hal yang pernah saya coba terkait strategi pembelajaran, kemudian metodenya.
Nah, dari sana saya juga coba apa cari referensi gitu boleh ini di apa itu di teman-teman, kemudian di apa itu di Google mungkin ya kita coba cari referensi gimana sih caranya supaya anak-anak ini bisa tenang, kondusif ketika pembelajaran gitu. Jadi ada beberapa metode yang pernah saya terapkan di saat pembelajaran. Oke. Eh, setelah Pak Hadi sudah jadi Pak Hadi sudah melakukan referensi atau metode-metode yang sudah pernah Pak Hadi lakukan. Terus yang saya ingin tanyakan, siapa yang dapat membantu Pak Hadi ini untuk mencapai tujuan permasalahan tersebut, Pak Hadi? Pastinya banyak sekali ya teman-teman yang support untuk membantu supaya saya bisa mencapai tujuan. Yang pertama pastinya kepala sekolah. Karena kepala sekolah adalah selaku pemangku kebijakan tertinggi di lingkungan sekolah. Dari sana mungkin beliaunya juga banyak pengalaman, kita juga bisa belajar dari beliau, ambil sisi positifnya sebanyak mungkin, kemudian kita coba terapkan di kelas kita. Yang kedua, kita bisa sharing dengan rekan sejawat, karena rekan sejawat juga sangat berperan penting dalam membantu meningkatkan kompetensi kita mungkin dari si guru-guru senior nih yang pandai dalam mengatur apa itu manajemen kelasnya mungkin kita bisa sharing kepada guru-guru tersebut. Yang ketiga kita juga bisa itu apa lihat di platform Merdeka Belajar dari sana Ya. dan banyak sekali manfaatnya gitu boleh nih. Ya, jadi Pak Hadi sudah banyak yang membantu ya. Mungkin sudah ada dibantu dari kepala sekolah, teman sejawat, atau tim-tim. Nah, sekarang pasti meskipun sudah ada banyak yang membantu untuk mencapai tujuan atau solusinya, pasti Pak Hadi pernah eh, mungkin hambatannya untuk mengatasi hambatan yang Pak Hadi lakukan itu apa? Pasti kan ada hambatannya. Terus Pak Hadi itu mengatasinya bagaimana? Yang pertama bisa sharing dengan kepala sekolah, rekan sejawat, kemudian bisa cari supaya kita bisa belajar lebih lebih mendalami lagi Bu, boleh nih. Oke, jadi hambatannya itu sudah diatasi dengan teman sejawat tadi ya Pak Hadi ya, dengan berkolaborasi dengan teman sejawat dan berkoordinasi dengan kepala sekolah. Lalu eh, langkah kecil apa yang Pak Hadi ambil untuk mencapai tujuannya itu? Langkah kecil yang sudah untuk mencapai tujuannya Pak Hadi itu apa Pak Hadi? Sebentar, boleh ini terkendala di audio. Kurang lebih Sebentar terkendala 10 di anak lah, Pak. Ya, ya. Ada Iya. yang ya dari 10 anak itu ada yang Monggo, bisa bisa diulangi membaca boleh nih. dan ada yang belum bisa membaca, Oke. ada yang belum bisa mengenal huruf, Pak. Ini yang agak terkendala di laptop ini boleh nih. Punya saya ini apa? Speakernya kebetulan terkendala. Bisa di kolom Oke. chat mungkin boleh nih. Bisa di kolom chat, dituliskan di kolom chat. Oh gitu. Jadi Saya suara ini saya ya terkendala di speakernya ini punya saya. Tidak muncul oke. suaranya boleh nih. Bentar. Oke, langkah kecilnya saya akan coba buat timeline boleh nih. Saya coba akan kolaborasi dengan kepala sekolah, kemudian dengan teman sejawat agar permasalahan-permasalahan yang saya apa, alami itu bisa terselesaikan. Gitu boleh nih. Ya. Pak Hadi apa masih dengar suara saya? Masih tidak terdengar?
Ini mohon maaf agak terkendala di speakernya saya, Bu Leni. Cek, bisa terdengar Bu Leni? Iya, Pak Hadi terdengar suara saya. Kalau Pak Hadi jelas ke suara saya. Cek, Cek, terdengar? Oke, oke, terdengar. Terdengar Pak Hadi. Alhamdulillah ya. Langkah Ya, kecilnya tadi sudah ya, eh, belum. kan? Coba diulangi lagi, Ya. Pak Hadi. Langkah kecil apa yang dapat Pak Hadi ambil untuk mencapai tujuannya Pak Hadi itu tercapai gitu. Oke, langkah kecilnya yang pertama adalah saya akan buat timeline. Timeline dalam arti untuk coba kolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Dari kolaborasi itu hal-hal yang mungkin saran dari beliau, dari teman-teman yang kiranya bisa saya terapkan, saya akan terapkan di lingkungan sekolah, di lingkungan kelas saya. Gitu Bu Reni. Oh gitu. Pak Hadi sudah melakukan langkah-langkah kecil ya yang ada di sekolah Pak Hadi. Lalu saya akan bertanya kepada Pak Hadi, bagaimana Pak Hadi akan memastikan bahwa Pak Hadi itu tetap pada komitmen yang telah Pak Hadi sampaikan. Baik. Pak Hadi Eh, akan memastikan. Komitmen saya pastinya akan buat rencana tindak lanjut. Nah, dari sana saya akan buat rencana tindak lanjut, hal-hal yang mungkin akan saya lakukan tadi, hasil dari kolaborasi dan kemudian sharing dengan teman-teman. Dari sana RTL itu saya coba akan koordinasikan juga dengan kepala sekolah. Jika ada hal yang mungkin terlewatkan, bisa diingatkan oleh kepala sekolah. Gitu boleh nih. Oh ya, oke. Jadi Pak Hadi sudah membuat komitmen dengan kepala sekolah, nggih. Ya, iya boleh nih. Selanjutnya, apa kelemahan dan kelebihan permasalahan yang Pak Hadi sudah laksanakan? Maksudnya yang terjadi di permasalahannya Pak Hadi, apa kelemahan dan kelebihannya? Oke, baik. Dari kelemahan yang saya alami yaitu di manajemen waktu, Bu Leni. Dari sana ketika ada permasalahan, gimana caranya saya bisa eh, mengambil langkah untuk mendampingi atau memanggil anak yang tanda kutip tadi aktif lagi di kelas. Dari sana kita akan coba gali informasi apa sih yang dia butuhkan. Kemudian, nah dari sana butuh waktu yang lama. Sedangkan proses pembelajaran itu terus berlangsung. Dari sana itulah yang menjadi tantangan atau kelemahan saya. Jadi di manajemen waktunya. Kemudian kalau dari kekuatan yang saya pribadi sendiri, pastinya satu, saya banyak sekali referensi-referensi terkait ice breaking. Ice breaking yang membuat anak-anak itu happy, kemudian semangat dalam proses pembelajaran, sehingga senang ketika waktu pembelajaran bersama saya. Itu Bu Leni. Oh, gitu ya. Jadi kelemahannya Pak Hadi ini adalah tentang manajemen waktu, Iya, ya. Mungkin dengan Pak Hadi ya bukan guru kelas, jadi iya, waktu bisa terbatasi gitu ya Pak Hadi. Tentang kelebihannya Pak Hadi sudah menemukan sudah banyak referensinya, oke. Jadi Pak iya, Hadi sudah bisa memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi muridnya. iya. Selanjutnya Pak Hadi, apa menurut Pak Hadi yang paling penting dari sesi coaching pada siang hari ini? Alhamdulillah, hal yang paling penting adalah bisa sharing dengan Bu Leni yang membantu saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa sehingga saya dapat menemukan hal yang saya butuhkan. Dari sana nantinya akan saya coba terapkan kembali RTL yang mungkin menjadi permasalahan buat saya sehingga saya bisa berkomitmen dan konsisten untuk menyempurnakan proses pembelajaran saya. Gitu Bu Leni. Terima kasih untuk pendampingannya hari ini. Ya, terima kasih Pak Hadi. Kita siang hari ini sudah sharing tentang kelemahan yang ada di kelas kita atau permasalahan yang ada di kelas kita. Mudah-mudahan dari
sesi sharing pada siang hari ini kita bisa menemukan solusi terhadap permasalahan kita pada di kelas ya Pak Adi. Ya Ya, Pak ya. Adi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Leni. Oke, sama-sama.